Baik, nama saya Yohana Gebi Vanessa Manik dengan NIM 18400-560. Saya akan membacakan tentang multifinance dan memaparkan juga dasar hukumnya. Baik, apa itu multifinance? Perusahaan pembiayaan atau multifinance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk penggadaan barang dan atau jasa. Menurut Peraturan OJK Nomor 29/POJK 5/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Kegiatan multifinance atau perusahaan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Aktivitas inilah yang membedakan multifinance dengan perbankan. Walaupun sama-sama lembaga keuangan, perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat atau deposit taking activity. Sedangkan multifinance dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat atau non-deposit taking activity. Multifinance merupakan salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia, dan telah membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang memberikan manfaat besar bagi usaha, baik kecil, menengah, besar, dan pemerintah. Apa saja sih kegiatan usaha multifinance? Mengacu pada keputusan Menko RI nomor 448/KMK 17/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha meliputi 1. Sewa usaha guna usaha leasing, yang kedua anjak piutang, yang ketiga kartu kredit atau factoring, yang keempat pembiayaan konsumen atau consumer finance. Seiring dengan diterbitkannya BLI terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK/5/2018 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK 5/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan biayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan kian meluas yang mencakup pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dengan cara sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, anjak piutang dengan tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, dan atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam poin di atas dilakukan dengan cara 1. Jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, fasilitas modal usaha, dan atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Lalu ada pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan multiguna sebagai dimaksud dalam poin tersebut tuh dilakukan dengan cara sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas dana atau pembiayaan tunai, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Lalu ada kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dari yang tadi aku paparkan itu, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi atau operating lease dan atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan keluarnya BLI baru tersebut, peraturan OJK ini memberi celah bagi multifinance agar tidak terpaku pada pembiayaan konvensional seperti pembiayaan konsumen, leasing, anjak piutang, dan kartu kredit. Memberi peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk masuk ke pembiayaan multiguna, jual dan sewa balik, modal kerja hingga investasi. Multifinance juga diberi kesempatan untuk melakukan pembiayaan proyek dan infrastruktur secara menjadi penyalur kredit program pemerintah seperti kredit usaha rakyat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan UMKM. Baik, di sini terdapat jenis-jenis perusahaan multifinance, yaitu ada 3. Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan mesin dan alat berat, dan yang terakhir perusahaan pembiayaan peralatan elektronik dan rumah tangga. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari multifinance. Itu berada pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 garing POJK 5 garing 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dirilis dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. 2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitas, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam siklus satu aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Yang keempat, pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Yang kelima, sewa pembiayaan atau finance lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Yang kedua ada jual dan sewa balik atau sell and lease back adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Nomor 7, anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang kedelapan ada anjak piutang dengan pembelian jaminan dari penjual piutang atau factoring with resource adalah transaksi anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Yang kesembilan, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without resource adalah transaksi anjak piutang usaha di mana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Dan yang kesepuluh ada pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penggadaan barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Yang ke-11, pembiayaan proyek adalah pembiayaan yang diberikan ke dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang, modal atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut. Yang ke-12, pembiayaan infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan atau jasa untuk pembangunan infrastruktur. Yang ke-13, fasilitas modal usaha adalah pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia barang dan atau jasa. Yang ke-14, debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dari perusahaan pembiayaan. Ke-15, tingkat kesehatan keuangan adalah hasil penilaian kondisi perusahaan pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset operasional dan kinerja perusahaan pembiayaan. 16, modelistor A. Bagi perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modelistor, atau B. Bagi perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. 17, ekuitas A. Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk dari hukum perseroan terbatas adalah penjumlahan dari 1 modelistor, 2 tambahan modelistor dan terdiri atas A. agio atau disagio saham, B. biaya emisi efek ekuitas, dan C. lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. 3. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. 4. Saldo laba atau rugi. 5. Laba atau rugi tahun berjalan. 6. Saham treasury atau treasury stock. Dan 7. Komponen ekuitas lainnya terdiri atas A. Perubahan dalam surplus revaluasi, B. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, C. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual, D. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan linglung nilai dalam rangka lindung, A. Nilai arus kas, dan E. Komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan. B. Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk dan badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan. 18. Direksi. A. Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, atau B.
Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. 19. Dewan Komisaris. A. Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perorangan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. Atau B. Bagi perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. 20. Batas hukum maksimum pemberian pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan BMPP adalah batasan yang tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenalkan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini. 21. Pengendali. A. Bagi badan hukum perseroan terbatas adalah badan hukum yang perseorangan dan atau kelompok usaha yang satu memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau dua memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Bagi usaha lainnya yang tidak pihak secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengurus atau pengawas atau yang setara dan atau mempengaruhi tindakan pengurus atau pengawas yang setara. Ke-22. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya singkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Bab-bab dan pasal selanjutnya dapat diakses melalui ojk.go.id. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang multifinance. Tetap stay tune untuk video-video saya selanjutnya tentang lembaga keuangan bukan bank. Terima kasih.